akan melihat jalur ini Sadaqallahu Nabi wa sadaqal Rasul Nabi wa nahnu ala dzalika minas syahirin wa mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak jemaah, para ibu-ibu, para jemaah, salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, rahmat, hidayah dan taufik yang dikucurkan diberikan Allah Subhanahu wa taala kita tanpa putus. Juga nikmat yang paling tinggi yaitu nikmat iman, Islam, sehingga kita bisa berkesempatan beramal saleh. Juga rahmat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para jamaah, pertama-tama mengucapkan pada dunia agama khususnya kita bersabut, baik bersabut istilahnya pada penggiat agama ini kita maklum pada jamaah juga kan itu masih dalam keadaan usia senja ya. Kita merasa dalam ibadah ini merasa banyak kekurangan kelemahannya. Oleh karena itu saya istilahnya bukan ahlinya. Kalau kajian itu harus ada ahlinya, ada kitabnya, tapi memang ya sekadar untuk saling mengingatkan. Jadi merasa tidak kekurangan ilmu bahwa dalam ibadah itu kita merasa repot, merasa takut dengan terima karena kita keliru dalam melakukan ibadah, terutama masalah ibadah itu harus berdulu, harus ada dulunya, harus ada sandarannya. Nah, oleh kedepannya lebih baiknya siapa orang jamaah di sini yang merasa punya wawasan ilmu tentang agama atau tidak kita bacakan kitab-kitab fadilah atau kitab Al Nasihin itu yang punya kita baca itu karya-karya. Nah, jadi ibadah itu harus ada gurunya, harus ada tuntunan, harus ada sandarannya tentang kitab hadis-hadis yang sahih yang dirangkum dalam kitab fadilah atau kitab Al-Nasihin. Hadirin yang masuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara masalah sholat, Allah panggil semua manusia. Tetapi kalau Allah berbicara masalah sahur puasa, Allah panggil orang-orang yang beriman. Karena kita sekarang membaca judulnya yaitu tentang misalnya sholat lepas sholat adayat yang sebagaimana tadi membacakan tadi, ya ayuhan nasu Allahu alladzi khalaqakum wa alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu pasti menjadi orang yang bertakwa. Wahai manusia. Lalu kita bertanya, Tuhan mana? Yang mana Tuhan itu? Tuhan kan banyak. Ada orang yang mengaku bahwa saya adalah Tuhan, kamu misalnya Tuhan Namun Tuhan atau yang berkata orang. Ayat tadi kita sambung, Allah sambung dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sembahan lain kecuali aku adalah Allah. Fakuni, sembahlah aku Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, jadikan salat untuk mengingat aku. Wahai manusia, itulah salat. Hadirin jamaah, salat subuh yang dilakukan. Jadi apa fungsinya salat itu?
Sholat itu fungsinya yaitu membersihkan diri daripada dosa-dosa. Satu banyak kadang-kadang bisa dari waktu sholat atau sholat, misalnya sholat subuh, kita habis berbuat dosa-dosa malam kita sholat subuh, maka dari sholat subuh dan dosa dari malam itu ampun. Dari subuh ke duhur kita berbuat dosa-dosa lagi, kita laksanakan sholat duhur, maka dosa dan dosa subuh benar-benar kita ampun. Dan seterusnya sampai 5 kali waktu, sampai 5 waktu. Begitulah seterusnya. Bahkan itu menurut hadis yang sahih Bukhari Muslim, inna sholata ila sholati kama lima bainakum. Sholat itu mencuci bersih dari waktu ke waktu dalam sholat itu sholat. Dalam hadis lain menerangkan bahwa bagaikan seorang yang mandi sehari 5 kali yang mengalir di air di rumah yang mana airnya itu bersih, tenang, dalam. Nah, jadi orang yang menjaga sholat itu tidak ada orang yang tidak ada dosa-dosa yang dalam tubuhnya. Mengenai pahala jangan ditanya berapa misalnya sholat subuh pahalanya, tidak tahu. Malaikat pun tidak mengasih tahu pada Rasul juga tidak mengetahui, tidak mengasih tahu pahala sholat kepada umat-umatnya musuh kita. Kalau sholat sunat pada subuh dikasih tahu oleh Rasul. Rakaat al-fajr khairulaka min dunya wa ma fiha. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Orang sholat sunat aja begitu rakaat begitu banyak pahalanya, apalagi sholat subuh. Sholat yang fardu. Jadi sholat jangankan sholat fardu, jangankan sahur, semua rukun Islam itu tidak diketahui pahalanya Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi ini ya bukannya nikmat yang enteng-enteng, bukan nikmat yang ringan-ringan. Berjuta-juta manusia di sekitar sana banyak yang mengakui umat Islam, banyak bahkan dalam KTP-nya bertuliskan agama Islam, ibu bapaknya beragama Islam, tetapi bertahun-tahun tidak melaksanakan sholat subuh, bertahun-tahun tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalau kita tanyakan, kenapa kamu tidak sholat subuh? Bermacam-macam alasannya, bahkan alasannya ada yang membawa agama. Aku mencari makan, aku sibuk mencari kerja, bahkan mencari nafkah itu diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Iya benar. Tapi Allah mewajibkan tidak mengganggu, mewajibkan sholat itu dalam waktu tidak mengganggu pada kegiatan manusia hamba-hambanya. Bahkan ini sangat ajaib, di seluruh dunia tidak terganggu mencari makan itu untuk terhadap melakukan ibadah misalnya sholat. Bisa dari Selandia Baru sampai ke Kanada, dari Kamboja sampai ke Eropa, dari Maroko sampai ke Jepang, seluruhnya sangat ajaib. Tidaklah mengganggu zuhur misalnya. Kalau kita istirahat, habis kerja istirahat zuhur, kita makan siang, kalau perintahkan sholat zuhur. Kita kerja dari jam 7 pagi 8 jam, saya umum sehari. Berhenti sampai jam 3, tiba waktunya asar. Kalau perintahkan sholat asar, sholat maghrib, kita udah ada di rumah, udah beres kerja. Kalau perintahkan sholat maghrib, sholat isya, kita bersiap-siap mau tidur, waktu luang kita sholat isya dulu. Begitupun juga sholat subuh. Belum ada orang yang buka toko, buka kerja. Dan itu harus kita sholat subuh dulu.
Makanya ajaib waktu sholat ini tidak mengganggu kegiatan aktivitas manusia. Bohong besar kalau misalnya ada orang meninggalkan sholat pada alasan aku masih sibuk mencari kerja, mencari makan, sangat tidak masuk di akal. Inna sholata kanat ala mu'minina kita menentukan Allah lah yang menentukan waktu sholat itu, yang menetapkan tempat-tempatnya sholat itu. Jadi kita ini harus mengingatkan, saling mengingatkan kepada manusia, kepada muslim khususnya, bahwa sholat itu merupakan tiang agama, harus menyadari, harus bisa menyisihkan waktu. Bahkan waktu sholat itu 24 jam kali 60 menit satu hari, yaitu ada sekitar 1440 menit. Kalau kita melaksanakan sholat satu kali waktu 8 menit, 8 kali 40 berarti sehari semalam masih ada waktu 1400 menit lagi. Begitupun juga Jumat. Jumat itu 1440 menit kali 7 hari, 10.000 menit. Allah tentukan, Allah wajibkan dalam satu minggu cuma 60 menit. Tinggal waktu 9.940 menit. Begitu luang waktu ibadah. Maka Allah besar bila orang ada yang mengatakan sibuk mencari kerja, mencari makan, bukannya sibuk mencari kerja, mencari makan. Itulah orang yang lemah iman, masih kalah dengan hawa nafsu. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu liman sholat itu tiangnya agama. Paman apa mahal wa barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Paman taruh apa hadamudin, barang siapa meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama, mengambrukkan agama. Anak-anak kita bertahun-tahun tidak sholat, misalnya tinggal di rumah kita, tidur di samping kamar tidur kita, sedang mengambrukkan sholat, sedang mengambrukkan agama, sedang melumpuhkan agama, malah kita dibiarkan, malah kita dikasih kesenangan, disekolahkan. Bukannya ini, bukannya dimotivasi. Oleh karena itu, dari mulai sekarang, ajaklah anak-anak kita, keluarga kita, anak-anak kita yang laki-laki perlu kita kumpulkan. Wahai anakku, kumpulan bahwa anak-anak penting apa tuh Pak? Misalnya, kamu udah dewasa, udah akhir wajib. Kata Nabi, bila kamu meninggalkan sholat, kamu mengambrukkan agama, melumpuhkan agama. Oleh karena itu, dari mulai sekarang, ini baju pokok, ini pensi, ini kain sarung. Mari kita sama-sama pokok yang sudah tua ini bersama-sama menuju supaya kamu menjadi penggiat penegak agama. Begitupun juga terhadap anak-anak istri kita, anak-anak perempuan kita, kumpulkan. Ada apa-apa pentingnya ini bahwa Nabi mengatakan kamu itu sudah dewasa, yang sudah dewasa itu jangan jadi pengambil, jangan jadi penjatuh, perusak agama. Apa itu? Ini pakaian hijabmu, tutuplah auratmu. Jika kamu membukakan auratmu, setiap laki-laki di seluruh dunia yang memandang auratmu, Bapak yang menanggung bersatu. Oleh karena itu, selamatkanlah apapun dari api neraka. Begitu juga pada istri kita,
wahai istriku, kamu adalah istriku yang inilah hijab bentuklah apapun. Mari kita sama-sama menjadi penegak agama, jangan menjadi pengambil agama, merusak agama. Allah katakan, kunna libasul lakum wa kunna libasul lakum. Kamu adalah pakaianku, aku adalah pakaianmu. Jika pakaianku rusak, maka aku yang buruk. Jika kamu istriku yang rusak, aku yang bertanggung jawab, yang malu di hadapan Allah dan malu di hadapan manusia. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjadi penegak agama mulai hari ini. Begitu kita mengajak kepada saudara kita, jangan sungkan-sungkan bahwa kita ini keluarga kita ini harus kalau tidak dibela anak-anak kita, tidak dididik seperti harus terbalas. Jadi oleh karena itu, dari mulai sekarang alhamdulillah sudah ada perbedaan kita saling mengingatkan, jangankan bersama jemaah dalam bulan harus saling mengingatkan. Mungkin itulah yang karena waktu, keterbatasan waktu, itulah yang membuka yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.